Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vega Rasiditya Andrian Putra, mahasiswa profesi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan step by step perawatan saluran akar gigi anterior rahang atas. Tujuan dari perawatan saluran akar yaitu mencegah infeksi pada pulpa ke jaringan periapikal dan mengembalikan jaringan periapikal ke keadaan semula apabila lesi pada jaringan periapikal telah terjadi. Kemudian, saya akan menjelaskan kepada pasien tentang biaya perawatan dan berapa kali kunjungan perawatan saluran akar. Kemudian, pasien dimintakan untuk mengisi dan menandatangani inform consent terlebih dahulu. Di sini saya menginstruksikan pasien untuk duduk di kursi gigi senyaman mungkin dengan posisi operator di sebelah kanan pasien arah jam 11 sampai jam 12. Kemudian saya mencuci tangan menurut langkah WHO, kemudian menggunakan alat pelindung diri lengkap seperti masker, handscoon. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan objektif diketahui gigi satu-satu diagnosisnya adalah pulpitis irreversible dan akan dilakukan perawatan saluran akar vital. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan apa saja saya gunakan. Di sini ada diagnosis set berupa kaca mulut, eskavator, pinset, sonde, dan satu nirbecken, kemudian glass plate, kemudian plastik instrumen, agat spatula, cotton pellet, cotton roll, round bore diamond, round bore metal, bor visur ujung datar, paper pad, kemudian speed injeksi, kemudian speed endo, pita perca, paper pad, smooth brush, rubber brush, plugger, kafel, hafel, lentulo, kemudian ada PH kain, ada X-speed, low speed, kemudian ada endo roller, kemudian ada chlorhexidine, sodium hypochlorite, SIK lining, eugenol, zinc fosfat, hidrogen peroksida, endometason, iod gliserin, kalsium hidroksid, dan rubber dam set. Pada tahap selanjutnya, karena gigi masih vital, maka saya akan lakukan anestesi untuk mengurangi rasa sakit dengan menggunakan PH kain. Sebelumnya saya akan lakukan asepsis terlebih dahulu dengan menggunakan cotton pellet yang telah dibasahi povidone iodine pada daerah yang akan dianestesi pada gigi satu-satu di bagian mukobukal dengan gerakan sirkular dari dalam keluar. Kemudian pada bagian palatal juga gerakan sirkular dari dalam keluar. Setelah itu saya akan lakukan anestesi dengan speed injeksi dengan bevel mengarah ke tulang sebanyak 0,5 cc. Kemudian pada bagian palatal 0,5 cc. Nah, selanjutnya saya akan lakukan isolasi daerah kerja pada gigi satu bisa dengan menggunakan rubber dam set atau dengan menggunakan cotton roll. Kemudian di sini saya akan menggunakan rubber dam set pada gigi satu-satu untuk isolasi daerah kerja. Kemudian saya akan lakukan pembuangan jaringan karies dengan menggunakan round bore metal seperti ini. Setelah itu saya buang jaringan karies dengan menggunakan eskavator. Setelah dilakukan pembersihan karies, maka dilakukan open access. Tapi sebelum dilakukan open access, kita harus mengetahui cavity entrance dari gigi satu-satu anterior rahang atas, yang dimana cavity entrance itu terbentuk dari dua garis horizontal dan dua garis vertikal secara garis imajiner, yang dimana terdapat kotak pada bagian tengah. Kemudian dilakukan open access dengan menggunakan round bore diamond di atas cingulum gigi incisivus rahang atas seperti ini. Setelah itu terlihat open access, kemudian dilebarkan dengan menggunakan bor visur ujur datar dan dibentuk segitiga terbalik untuk melebarkan pada bagian kamar pulpa.
Tahapan selanjutnya saya akan melakukan eksplorasi pada kamar pulpa dengan menggunakan smooth brush untuk mencari orifice. Nah, ketika sudah ditemukan, kemudian saya akan lakukan ekstirpasi pulpa dengan menggunakan barber brush dengan gerakan 180 derajat searah jarum jam, kemudian dilakukan tarik keluar seperti ini. Kemudian saya cek apakah ekstirpasi pulpa sudah bersih dengan menggunakan paper point untuk melihat apakah adanya darah pada saluran akar. Nah, ternyata tidak terdapat darah. Selanjutnya saya akan lakukan suction dan irigasi saluran akar dengan menggunakan NaOCl 2,5% dengan speed endo. Selanjutnya pada tahap ini saya akan lakukan perhitungan panjang kerja estimasi dilihat dari ronsen, yaitu pengukuran dari mahkota tertinggi sampai apikal. Itu untuk panjang kerja estimasi adalah panjang kerja yang dihitung dari ronsen dikurangi dengan 1 mili. Jadi perhitungannya seperti ini. PK sama dengan ukuran yang telah dilakukan pengukuran dikurangi 1 mili. Hasil pengukuran tadi adalah 22 dikurangi 1 mili, hasilnya adalah 21 mm. Kemudian saya ambil file, kemudian saya lakukan pengukuran 21. Nah, kemudian saya masukkan ke dalam saluran akar, kemudian saya lakukan foto ronsen. Nah, setelah dilakukan foto ronsen, ternyata hasilnya pas mencapai apikal. Berarti panjang kerjanya adalah 21 mili. Tahap selanjutnya saya akan melakukan preparasi pada bagian saluran akar. Preparasi pada bagian saluran akar dibagi menjadi 2 fase. Fase 1 adalah preparasi apikal, fase 2A adalah preparasi badan saluran akar, fase 3 adalah finishing. Kemudian di sini saya akan menentukan IAF dulu sebagai fase 1 preparasi apikal, dimulai dari file yang terkecil. IAF dipilih di mana file terbesar yang masuk pada saluran akar tanpa adanya hambatan. Di sini saya ambil file yang terkecil dulu, nomor 15, saya masukkan sesuai dengan panjang kerja yang telah saya ukur tadi, yaitu 21. Ternyata masih ada hambatan. Kemudian saya naikkan lagi filenya di atasnya, file 20. Saya ukur panjang kerja sesuai dengan panjang kerja yang dilakukan pengukuran. Di sini sesuai tanpa hambatan, maka panjang kerja diukur adalah file nomor 20 dengan panjang kerja 21. Selanjutnya saya akan melakukan preparasi apikal, dimulai dengan IAF yaitu file nomor 20. Sudah saya ukur panjang kerjanya yaitu 21. Saya masukkan dalam saluran akar dengan gerakan setengah sampai seperempat putaran searah jarum jam dengan teknik ball stroke. Kemudian saya lakukan irigasi dengan menggunakan larutan NaOCl 2,5% sebanyak 2 cc. Tidak lupa dilakukan suction. Nah, selanjutnya saya naikkan lagi filenya di atasnya yaitu 25 dengan panjang kerja 21 dengan gerakan yang sama, seperempat sampai setengah putaran dengan gerakan pull stroke. Selanjutnya saya lakukan irigasi dengan menggunakan NaOCl 2 cc dan dilakukan suction. Selanjutnya saya rekapitulasi dengan file tadi nomor 20. Selanjutnya saya lakukan irigasi dengan NaOCl 2,5%. Kemudian saya naikkan lagi filenya 30 dengan panjang kerja 21 dan gerakan yang sama 4 sampai setengah
putaran dengan arah jarum jam dengan teknik full stroke. Selanjutnya saya lakukan irigasi dengan menggunakan NaOCl 2,5% sebanyak 2 cc dan dilakukan suction. Selanjutnya saya naikkan lagi filenya ke file nomor 35 dengan panjang kerja 21. Kemudian saya lakukan irigasi dengan menggunakan NaOCl 2,5%. Kemudian saya rekapitulasi dengan file di bawahnya, yaitu 30 dengan panjang kerja 21. Nah, ukuran MAF didapatkan yaitu 35, maka saya irigasi lagi dengan menggunakan NaOCl 2,5% sebanyak 2 cc. Kemudian saya naikkan lagi filenya menjadi 40 dengan panjang kerja dikurangi 1 yaitu 20. Selanjutnya saya irigasi dengan menggunakan NaOCl 2,5%. Selanjutnya saya rekapitulasi dengan MAF yaitu 35, panjang kerja 21. Untuk tekniknya sama, setengah sampai seperempat putaran dengan arah jarum jam dengan teknik full stroke. Nah, selanjutnya saya lakukan irigasi NaOCl. Nah, selanjutnya saya naikkan lagi ke 45 dengan panjang kerja 19 dikurangi 1 mili tadi. Kemudian saya lakukan irigasi NaOCl 2,5% sebanyak 2 cc. Kemudian saya lakukan rekapitulasi dengan MAF dengan panjang kerja 21. Kemudian saya lakukan irigasi NaOCl 2,5% sebanyak 2 cc. Kemudian saya naikkan lagi ke file nomor 50 dengan panjang kerja 18 mili. Kemudian saya lakukan irigasi dengan menggunakan NaOCl 2,5%. Setelah itu saya rekapitulasi dengan MAF dengan panjang 21. Kemudian saya lakukan irigasi dengan menggunakan NaOCl 2,5% sebanyak 2 cc. Nah, kemudian masuk ke fase 2B yaitu adalah finishing. Finishing saya menggunakan ukuran 60 karena sebelumnya ada 50 dengan panjang kerja dikurangi 1 tadi 18 jadi 17 mili. Untuk file Hellstrom-nya seperti ini. Lakukan full stroke. Selanjutnya dilakukan irigasi dengan NaOCl 2,5% sebanyak 2 cc. Kemudian kita naikkan lagi ke angka 70, file 70 dengan panjang kerja dikurangi 1 yaitu 16. Kita gesekkan ke dinding supaya dindingnya halus. Setelah itu kita lakukan irigasi menggunakan NaOCl sebanyak 2,5% sebanyak 2 cc. Nah, pelebaran saluran akar diakhiri jika sudah cukup bersih maka akan terlihatnya white dentin atau tidak adanya jaringan nekrotik pada badan saluran akar. Setelah itu kita keringkan saluran akar dengan menggunakan paper point sampai benar-benar kering. Tahapan selanjutnya di sini saya akan melakukan sterilisasi saluran akar.
saya akan melakukan manipulasi di sini, sterilisasi saluran akar dengan menggunakan kalsium hidroksida dengan iod glycerin, diletakkan di atas paper pad dan di atas gelas pad. Kemudian saya aduk dengan menggunakan spatula stainless sampai konsistensi homogen. Kemudian saya ambil lentulo yang sudah ditandai dengan rubber stop dengan panjang 2/3 panjang saluran akar atau panjang kerja, bisa dengan menggunakan tangan atau dengan handpiece dengan putaran rendah ke bagian dinding-dindingnya. Setelah itu saya akan melakukan tumpatan sementara yang sebelumnya saya berikan cotton ballet terlebih dahulu. Kemudian saya tumpat sementara menggunakan semen zinc fosfat yang sudah saya aduk dan diaplikasikan pada gigi. Kemudian kontrol 1 minggu untuk melihat keberhasilan sterilisasi. Ditanyakan secara subjektif dan objektif apakah pasien merasakan linu, kemudian apakah sakit, nyeri, apakah masih ada terdapat pembengkakan. Kemudian pada objektifnya bisa dilakukan perkusi dan palpasi. Apabila tidak ada, bisa lanjutkan ke tahap selanjutnya. Kemudian setelah 1 minggu kemudian pasien tidak ada keluhan, dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Di sini saya akan melakukan tes Bridrol. Pertama-tama saya akan membuka tumpatan sementara terlebih dahulu, kemudian mengambil cotton ballet yang ada di dalam. Setelah itu saya bersihkan dressing dengan menggunakan file. Sudah bersih, kemudian saya lakukan irigasi dengan menggunakan salin. Setelah itu saya lakukan pengeringan dengan menggunakan paper point sampai benar-benar kering. Kemudian saya lakukan tes berhidrol dengan menggunakan larutan hidrogen peroxide yang diletakkan di atas gelas pad. Cara pengecekannya yaitu paper point tadi dimasukkan ke dalam saluran akar, kemudian diletakkan pada cairan hidrogen peroksida. Apabila terdapat gelembung, maka dilakukan evaluasi, dan apabila sudah tidak ada gelembung, berarti tidak ada bakteri, dan dilanjutkan ke obturasi. Di sini saya menentukan MAC, Master Apical Count, sesuai dengan MAF, Master Apical File. Karena Master Apical File saya nomor 35, berarti MAC saya juga 35 yang sudah saya sesuaikan ukurannya dengan panjang kerja. Kemudian saya lakukan tray in sampai terasa tuck back. Kemudian saya lakukan pengecekan dengan menggunakan foto ronsen. Ternyata hasilnya sesuai, berarti untuk MAC nya yaitu adalah 35. Selanjutnya saya akan membuat sealer dengan menggunakan indomethacone dan eugenol, diletakkan di atas gelas pad. Kemudian saya aduk sampai konsistensi homogen. Kemudian saya aplikasikan dengan menggunakan lentulo yang sudah saya tandai 2/3 panjang saluran akar. Kemudian dimasukkan ke dalam badan saluran akar dengan putaran rendah. Nah, setelah itu saya ambil Master Apical Count, kemudian saya olesi. Bahan sealer, kemudian saya masukkan ke dalam saluran akar. Nah, setelah saya masukkan, saya lakukan kondensasi dengan menggunakan spreader. Dengan tekanan ke vertikal akan membentuk gerakan ke lateral dengan kondensi lateral. Nah, kemudian penambahan gutap dilanjutkan dengan ukuran yang lebih kecil, yaitu ukuran 30, kemudian 25, 20 sampai 15 sampai spreader yang terkecil sudah tidak dapat masuk lagi. Nah, kemudian ini untuk hasil
ronsen obturasinya sudah terlihat hermetis. Kemudian saya lakukan pemotongan dengan menggunakan plager yang dipanaskan sesuai dengan panjang orifice sampai dengan batas orifice. Nah, setelah itu saya akan melakukan lining dengan menggunakan SIK lining yang sudah saya aduk sebelumnya. Setelah itu saya lakukan tutup sementara dengan menggunakan semen zinc fosfat. Nah, setelah 1 minggu untuk kontrol, kemudian dilakukan pemeriksaan subjektif dan objektif kepada pasien. Untuk pemeriksaan subjektif kita tanyakan apakah pasien masih terdapat keluhan pada giginya ataukah sudah nyaman dengan giginya, bisa digunakan untuk makan. Kemudian apakah masih terdapat pembengkakan. Nah, kemudian untuk pemeriksaan subjektif dilakukan perkusi dan palpasi. Nah, selanjutnya bisa dilakukan foto ronsen untuk melihat hasil evaluasi. Nah, ini untuk foto ronsen hasil evaluasi, pasien tidak mengalami keluhan. Nah, keberhasilan perawatan dilihat dari tidak adanya kegoyahan pada gigi, tidak terjadinya kerusakan tulang, tidak ada resorpsi internal maupun eksternal. Selanjutnya untuk restorasi akhir bisa dilakukan perawatan mahkota jaket untuk restorasi indirectnya. Sekian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.